Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya Bayu Rizky Amali, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi PAI 6D, yang ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Konsep Pendidikan Islam dalam Pendidikan Anak. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Dr. Haji Dedi Supriyadi MSI MPD, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan konsep pendidikan Islam, kita perlu tahu sejarah pendidikan Islam dalam pendidikan anak. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Sementara itu, pelaksanaan pendidikan anak-anak dimulai di rumahnya masing-masing. Ketika anak mulai bisa berbicara, ayah wajib mengajarinya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika berumur 6 tahun, mesti diajarkan untuk melaksanakan sholat wajib pada usia itu. Pulalah dimulainya dengan pendidikan formal. Ada satu peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, Quran Surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu Iqra. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra. Jawaban Nabi Muhammad SAW adalah ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril itu melanjutkan, Iqra wa rabbukal akram allama bil qalam. Lalu Nabi Muhammad bisa melanjutkan dari ayat 1 sampai ke 5. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW langsung dididik oleh malaikat Jibril. Itulah sejarah pendidikan Islam dalam pendidikan anak. Nah, adapun lembaga pendidikan Islam yang pertama itu rumah. Tempat pendidikan pertama dalam sejarah pendidikan Islam adalah rumah. Rumah siapa? Rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar pokok agama kepada sahabat-sahabatnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para pengikutnya, menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk Islam dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sementara itu, disebutkan bahwa selain di rumah Al-Arqam, juga pendidikan dilaksanakan di rumah Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana kaum muslimin berkumpul untuk belajar dan membersihkan akidah mereka. Jadi lembaga yang pertama kali dalam pendidikan Islam yaitu rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam. Yang kedua yaitu masjid. Kaum muslimin telah mempergunakan masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga tempat belajar mengajar. Masjid, tempat ibadah, dan juga sebagai lembaga pendidikan keagamaan di mana dipelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, dan sebagainya. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba di luar kota Madinah. Masjid ini oleh Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. Setelah hijrah, Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba ini, yang dimana pertama kali beliau khutbah Jumat
yang berisikan ya ayuhan nas absus salam wa imut to'am wa aqimus salata fil lail wan nasuniyam. Ada 3 isi dalam khutbahnya Rasulullah SAW pertama kali di Masjid Kuba itu adalah absus salam, memberikan salam, wat imut ta'am, dan memberikan makanan, bersedekah makanan. Yang ketiga, bangun di malam hari ketika manusia itu tertidur. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam yang yaitu kutab. Kutab adalah tempat sekolah anak-anak sudah ada di negeri Arab setelah datangnya Islam. Namun belum dikenal secara khas. Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar manusia dan membaca. Setelah Islam datang, kutab dijadikan sebagai tempat mengajar Al-Quran dan agama, di samping sebagai tempat itu mengatakan bahwa telah menulis sebuah artikel penting dalam ensiklopedia agama dan akhlak. Yang keempat yaitu sufah. Sufah adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Di sini para siswa diajari membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sufah adalah kalau dalam zaman sekarang pesantrennya para sahabat, yaitu sufah. Nah, bukan cuma lembaga pendidikan Islam, ada juga muatan aspek pendidikan Islam dalam pendidikan anak, yaitu yang pertama, pendidikan akidah. Bukan cuma mendidik dalam segi duniawi, tapi dalam Islam yang paling pokok, yang paling penting yaitu pendidikan akidah. Aspek pendidikan akidah ini diberikan karena Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang mendasar, terlebih lagi bagi kehidupan anak, sehingga dasar-dasar akidah harus terus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Maka akidah ini sangatlah penting untuk pendidikan anak, apalagi yang berada atau hidup di akhir zaman ini. Akidah harus lebih ditekankan lagi, khususnya pada anak yang baru mulai belajar. Yang kedua, pendidikan ibadah. Nah, termasuk aspek pendidikan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Karena itu, tata peribadatan menyeluruh sebagaimana termaktub dalam fikih Islam hendaknya diperkenalkan sedini mungkin dan dibiasakan dalam diri sejak usia dini. Ini lakukan agar kelak anak-anak tumbuh menjadi insan yang benar, bertakwa, yakni menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sejak kecil orang tua biasanya mengajarkan fikih-fikih pokok, ya, fikih sholat, fikih wudhu, dan lain sebagainya. Dari mulai istinja, yaitu kalau bahasa Indonesianya cebok. Nah, itu perlu penting dalam beribadah, karena al istinja miftahul wudu wal wudu miftahus sholat was sholat miftahul jannah. Istinja itu kuncinya wudu dan wudu adalah kuncinya sholat, sementara sholat kuncinya surga. Kalau istinjanya acak-acakan, kalau istinjanya gak benar, maka bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Makanya berawal dari istinja itu dipelajarkan atau diajari oleh anak-anak dini, itu penting sekali. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, itu pendidikan akhlak, merupakan aspek pendidikan dalam
rangka mendidik akhlak kepada anak-anak, selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus tunjukkan tentang bagaimana menghormati dan bertata krama dengan orang tua, guru, saudara, dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak ini lebih penting daripada pendidikan ilmu, karena para ulama mengatakan al-adabu fawqal ilm, adab di atas ilmu. Kalau dulu para orang tua sahabat, orang tua salafus soleh berpesan ketika ia mau mencari ilmu, berpesan, ya bunayya bi anta ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya bi anta ta'allama sab'ina baban minal ilmi. Wahai anakku, itu wasiat kepada anaknya, orang tua kepada anaknya zaman dulu kepada salafus soleh, bi anta ta'allama baban minal adab, kamu belajar satu bab saja tentang adab, lebih aku cintai daripada kamu belajar 7 bab tentang ilmu. Karena itu adab atau akhlak lebih penting daripada ilmu. Selanjutnya ada pengembangan konsep pendidikan Islam dalam pendidikan anak. Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menurut Siti Aisyah, terdapat 5 poin penting dasar penyelenggaraan pendidikan anak dalam pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, kesuksesan adalah cita-cita yang panjang dan titik akhir di negeri abadi. Yang kedua, memancarkan cita-cita untuk anak-anak dengan cara memahami anak-anak, yaitu ada 2 hal yang namanya amati sifat-sifat khasnya, dan yang kedua orang tuanya. Jadi ada yang harus mensupport, atau kalau Imam Az-Zarnuji mengatakan wayan bagi lil muta'allimi ayyahtaja ilal jiddi salasah. Jadi seorang murid itu seyogianya membutuhkan kepada 3 hal. Yang pertama al-ab, yaitu orang tua bapak. Yang kedua al-muallim, yaitu guru. Yang ketiga al-muta'allim, pelajarnya itu sendiri. Jadi itu harus dibutuhkan oleh seorang pelajar, kata Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Lanjut, klasifikasi bentuk pendidikan Islam dalam pendidikan anak, yaitu pertama, pendidikan fisik. Nah, fisik sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan sejak anak masih dalam kandungan, begitu besar kepedulian Islam terhadap jabang bayi dalam kandungan, sampai terhadap istri yang telah ditalak 3 pun tetap diperhatikan hak-haknya. Apa? Pendidikan fisik. Yang kedua, pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual memberatkan pada peranan akal. Tak bisa dipungkiri, keberadaan akal memang menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan cukup penting dalam proses pemulihan ilmu pengetahuan. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berintelek, Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pendidikan spiritual. Nah, di samping pendidikan fisik, intelektual, pendidikan spiritual juga
mendapat perhatian serius dalam Al-Quran. Sebab dalam konteks kehidupan modern saat ini, pendidikan spiritual yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan spiritual amat diperlukan. Semakin cerdas spiritual seorang, kian terbuka kesempatan untuk memaknai hidup dengan penuh kreativitas, kecerdasan. Bahkan diklaim lebih utama ketimbang kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional. Nah, problem pendidikan Islam dalam pendidikan anak yaitu seringkali muncul pertanyaan yang dianggap di benak para orang tua ketika membina, merawat, mengajari, dan mengasuh anaknya. Siapa guru pertama kali bagi seorang anak? Siapa itu? Yaitu orang tua, ibu. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasahnya pertama bagi seorang anak. Maka dari itu ummu berperan penting dalam pendidikan anak dari sejak dini. Makanya ibu itu tidak boleh lepas dari pendidikan anaknya. Jadi ketika anak kecil, maka disitulah anak nurut kepada ibu apapun itu, maka berilah contoh atau teladan yang baik bagi seorang anak. Apapun yang dilontarkan dari ucapan orang tua, dari seorang ibu, itu akan menjadi contoh untuk anaknya. Jika dia berkata kasar, maka anaknya pun ikut berkata kasar. Makanya dalam usia dini, apa yang diperbuat orang tuanya akan ditiru di kemudian harinya. Makanya keteladanan dari seorang orang tua untuk anaknya itu penting sekali. Karena pendidikan tidak cukup dengan berbicara. Inna tanfidha tarbiyah layak bimujarril kalam. Sesungguhnya penerapan akhlak pada anak itu layak bimujarril kalam. Tidak cukup dengan perkataan. Bal akan tetapi labuda harus ayakuna bil qudwah, dengan keteladanan, wa ijadil bi'ah, dan lingkungan yang baik. Fakullu mayarut talamid, apa yang dilihat seorang anak, min harokat, daripada gerak-gerik, fakullu mayarut talamid wa mayasma'unahu, apa yang ia dengar dari seorang itu, wa mayasma'un min harokat, maksudnya yakunu amilan min awamil tarbiyah, menjadi faktor sebab pendidikan anak itu tersebut. Kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan konsepsi pendidikan Islam sebagaimana diuraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pendidikan Islam dalam pendidikan anak yaitu pendidikan anak dan pembinaan individu untuk mencapai predikat umat terbaik yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu kuntum khairu ummatin akhrat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi puncak daripada pendidikan itu sendiri yaitu seorang bisa menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya pribadi. Jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya Baris Gamali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.